kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang keputusan keuangan. Nah, apa sih keputusan keuangan? Keputusan keuangan itu adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko, imbal hasil, waktu, likuiditas, dan kebutuhan finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang berikut jenis-jenis keputusan keuangan. Dalam keputusan keuangan itu sendiri terdapat 3 jenis keputusan, di mana yang pertama adalah keputusan investasi. Nah, keputusan investasi ini adalah tentang bagaimana dana perusahaan harus diinvestasikan. Keputusan ini mencakup keputusan tentang aset atau proyek di mana perusahaan harus menginvestasikan dananya. Yang kedua, keputusan dividen. Keputusan ini mengenal porsi keuntungan yang harus dibagikan kepada pemegang saham dan porsi keuntungan yang harus ditahan dalam bisnis. Dan yang ketiga ada keputusan pendanaan. Keputusan ini berkaitan dengan sumber daya yang harus dikumpulkan. Ini mencakup keputusan mengenal proporsi ekuitas dan hutang. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Yang keempat, pemilihan aset. Dan yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Yang berikut pengertian terkait kriteria investasi. Kriteria investasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai hasil pendapatan dan biaya pengeluaran pada suatu instrumen. Sederhananya, kriteria ini adalah analisis untuk mengetahui tingkat risiko dan keuntungan saat menanamkan modal. Umumnya, biaya investasi yang perlu dikeluarkan oleh seorang investor adalah ketika membeli suatu instrumen. Pada dasarnya, kriteria ini diperlukan agar seorang investor dapat menganalisis keuntungan yang akan didapatkan nantinya. Nah, berikutnya ada macam-macam kriteria investasi. Kriteria yang pertama ada Net Present Value atau NPV. Net Present Value merupakan kriteria investasi yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara nilai aset saat ini dengan masa yang akan datang. Rumus untuk menghitung NPV adalah NPV sama dengan FV dibagi dalam kurung 1 ditambah I dikali N. Keterangannya, NPV sama dengan Net Present Value, FV sama dengan Future Value, I sama dengan nilai diskon, dan N sama dengan jangka waktu investasi. Kriteria yang kedua ada Internal Rate Return atau IRR. Kriteria ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menganalisis keuntungan atau mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan bunga pinjaman. Pada perhitungan IRR selalu melibatkan Net Present Value, sehingga rumusnya adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV2 dikali dalam kurung I1 ditambah I2. Keterangannya, I1 sama dengan suku bunga dengan hasil NPV positif, I2 sama dengan suku bunga dengan hasil NPV negatif, NPV1 sama dengan NPV positif, dan NPV2 sama dengan NPV negatif. Kriteria yang ketiga ada payback period. Payback period digunakan agar mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi atau mencapai titik impas. Rumus untuk menghitung payback period adalah payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Kriteria yang keempat ada Accounting Rate of Return atau ARR.
kriteria ini untuk mengetahui prospek kinerja investasi dan rasio rata-rata laba bersih dari perusahaan. Rumus untuk menghitung accounting rate of return adalah rata-rata laba bersih dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Berikut kriteria yang kelima, ada Profitability Index atau PI. Kriteria ini untuk mengetahui perbandingan antara tingkat arus kas dengan nilai investasi. Adapun kriteria penilaian yang baik dan layak dipilih yaitu apabila nilai PI atau Profitability Index lebih dari 1. Jika kurang dari itu, maka instrumen investasi akan ditolak. Untuk mengetahui nilai PI atau Profitability Index dapat menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. PI sama dengan nilai arus kas bersih dibagi nilai investasi. Selanjutnya ada contoh soal terkait kriteria investasi. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint. Di sini kita diminta untuk mencari ARR atas dasar initial investment, payback period, NPV dan PI-nya. Dalam soal diketahui LO atau jumlah investasinya ada 50 juta, bunganya 10%, UE atau jangka waktunya ada 10 tahun. Nah, berikut ada penyelesaian terkait soal sebelumnya, di mana di sini yang pertama itu diminta untuk mencari ARR atas dasar initial investment. Untuk mencari ARR, rumusnya itu ada NI dibagi LO dikali 100%. ARR sama dengan NI-nya ada 105 juta, itu didapat dari jumlah laba setelah pajak dalam soal sebelumnya. Kemudian LO sama dengan 50 juta, itu adalah jumlah investasi dibagi 100%. Jadi hasilnya ARR sama dengan 210%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut maka dapat menarik kesimpulan bahwa usulan proyek tersebut diterima. Mengapa? Karena sudah lebih dari 10%, yakni 210%. Kemudian yang kedua diminta untuk mencari payback period. Nah, payback period di sini rumusnya adalah depresiasi sama dengan LO dikurang SV dibagi UE. SV sama dengan nilai sisa. Nah, nilai sisa dalam soal tersebut tidak ada. Jadi depresiasi sama dengan 50 juta itu jumlah investasinya dikurang 0 itu adalah nilai sisanya dibagi 10. Di 10 itu adalah tahun atau jangka waktunya. Jadi hasilnya adalah 5 juta per tahun. Nah, selanjutnya untuk mencari proses rasio. Untuk mencari proses rasio itu jumlah investasi 50 juta dikurang proses tahun pertama 20 juta, hasilnya 30 juta dikurang lagi proses tahun kedua 19 juta. Itu hasilnya 11 juta. Nah, untuk 2 tahun maka dalam kurung 11 juta dibagi 18 juta dikali 12 bulan, hasilnya 2 tahun 73 bulan. Nah, karena 2 tahun hasilnya 2 tahun 73 bulan lebih pendek dari umur ekonomi 10 tahun, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima. Nah, berikut penyelesaian terkait NPV-nya. Di sini masih menyambung terkait soal sebelumnya yang ada di PowerPoint, seperti teman-teman lihat pada tabel. Di situ PV of process sama dengan 99.986, PV of outlets-nya 50 juta dan NPV-nya itu 49.986.000, itu didapat dari PV of process-nya dikurang dengan PV of outlets-nya. Maka kesimpulannya adalah karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima. Nah, berikut adalah penyelesaian terakhir terkait soal sebelumnya, yaitu Profitability Index.
di mana untuk mencari profitability index ini rumusnya PI sama dengan PV of process dibagi PV of outlays. Nah, sama dengan 99.986.000 dibagi 50 juta. Hasilnya 1,99972 dibulatkan menjadi 2. Jadi PV of process didapat dari hasil perhitungan NPV. Dari hasil perhitungan tersebut, maka PI didapat 2 lebih besar dari 1 sehingga usulan proyek tersebut dapat diterima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai tetap atau present value. Present value itu adalah nilai uang sekarang, di mana merupakan nilai nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat dibungakan guna meraih jumlah uang yang lebih besar pada masa depan. Nah, rumus untuk menghitung atau mencari present value itu sendiri adalah PV sama dengan FV dibagi dalam kurung L tambah R dikali N, atau PV sama dengan FV dikali DF. Keterangannya, PV sama dengan present value atau nilai sekarang, FV itu future value atau arus kas mendatang tahun ke N, R-nya ada tingkat bunga atau rate, N itu adalah tahunnya, dan DF itu diskon faktor, di mana diskon faktor itu sama dengan L dibagi dalam kurung L tambah I kali N. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capital rationing. Capital rationing itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana investasi aktiva tetap dibatasi oleh tersedianya dana yang dapat diinvestasikan pada suatu periode. Atau dengan kata lain, capital rationing adalah suatu proses di mana manajemen mengalokasikan dana investasi yang tersedia di antara usulan-usulan investasi modal yang direncanakan. Kemudian adapun tujuan capital rationing dilakukan diantaranya, yang pertama, memastikan pengalokasian dana dilakukan secara tepat, yang kedua, menjaga perusahaan agar tidak berinvestasi aset secara lebih, yang ketiga, memastikan perusahaan tidak kekurangan uang tunai, dan yang keempat, memilih investasi atau proyek yang akan menghasilkan NPV tertinggi sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana lebih besar dari yang dianggarkan. Berikut ada metode capital rationing. Nah, untuk metode capital rationing itu ada 2, yakni yang pertama, metode soft rationing. Itu merupakan batasan anggaran yang memang ditetapkan oleh manajemen internal, misalnya karena manajemen tidak mau menambah jumlah utang atau tidak mau mengejar terlalu banyak peluang. Nah, yang kedua ada metode hard rationing. Itu adalah batasan yang ditetapkan oleh eksternal seperti karena tidak memperoleh akses pendanaan. Misalnya, pada krisis sekarang ini banyak yang mengalami hard rationing karena memang tidak memperoleh akses pendanaan akibat likuiditas yang ketat. Nah, selanjutnya ada contoh soal tentang capital rationing. Nah, untuk soalnya teman-teman bisa lihat di PowerPoint. Itu ada tabel untuk soal capital rationing. Nah, di sini karena dana tersedia hanya 500 juta, maka akan dipilih berdasarkan urutan profitability index-nya, yaitu investasi E, D, C, dan A dengan total nilai investasinya sebesar E itu 80 juta, D 120 juta, C 140 juta, dan A ada 160 juta. Itu totalnya adalah 500 juta. Nah, sekian penjelasan materi dari saya tentang keputusan keuangan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. eh 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 eh